Rizki akan hadir kepada seorang hamba manakala faktor yang pertama adalah ketakwaan. Ketakwaan itu apa? Kita definisi takwa kita jabarkan terlebih dahulu. Takwa adalah فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Tema yang kedua tentang pintu-pintu rezeki yang hari ini banyak sekali kita dengarkan. Sebagian besar di antara kita memaknai rezeki itu hanya uang, betul nggak Pak? Cari rezeki, kerja. Padahal banyak sekali definisi rezeki itu. Dalam lisan Arabiah itu dijelaskan bahwa sesuatu yang membuat kita nyaman itu rezeki. Ya. Harta bikin nyaman Pak. Isi tas tadi bikin nyaman Pak. Nah ini rezeki. Dananya keluarga bikin nyaman. Anak-anak sehat bikin nyaman. Kalau anak-anak sakit pusing nggak? Pusing Pak. Tentang sakitnya mau kemana-mana, ada acara anak sakit nggak bisa pergi dan lain sebagainya. Sesuatu yang buat kita nyaman itulah rezeki. Maka beberapa pintu-pintu rezeki itu akan akan memberikan kepada kita. Yang pertama adalah, karena temanya agak panjang, saya bersingkat. Rezeki akan hadir kepada seorang hamba manakala faktor yang pertama adalah ketakwaan. Jadi nanti materinya bisa kita ke Pak Agus ya, nanti bisa dibagi ke teman-teman yang lain. Ketakwaan itu apa? Kita definisi takwa kita jabarkan terlebih dahulu. Takwa adalah ketika terjadi perbincangan sahabat yang bernama Umar bin Khattab dengan sahabat Ubay bin Ka'ab. Secara kedekatan dengan baginda Nabi, maka sahabat Umar ini lebih dekat. Bahkan baginda Nabi SAW pernah menyanjung Umar bin Khattab dalam kitabnya Ashabul Rasul, menyanjung, kalaulah ada Nabi setelahku pastilah Umar. Sanjungan Nabi kepada Umar bin Khattab. Tapi di hari itu Umar bertanya kepada Ubay, ya Ubay, apa itu takwa? Ketawaduan Umar bin Khattab, seorang yang cerdas, tegas, tapi bertanya kepada sahabat yang lain. Ubay bin Ka'ab kembali bertanya, ya Umar, ketika engkau berjalan di malam hari, kemudian engkau menemukan banyak duri di jalanan, apa yang kau lakukan? Aku akan berhati-hati dalam berjalan. Dari takwa. Maka Ubay bin Ka'ab menyampaikan bahwa itulah takwa, kehati-hatian kita dalam beragama. Dalam kehidupan dunia kita berhati-hati. Kemudian sahabat yang lain menjelaskan bahwa takwa adalah kita bersyukur, tidak kufur. Takwa. Tapi definisi secara umum, takwa adalah kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan atau menjauhi larangannya. Ini definisi yang umum yang kita dengar dari kita sekolah dulu. Ketakwaan. Ayatnya dalam surat At-Talaq yang sering kita dengar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ingat kisah Nabi Ibrahim ketika meletakkan istrinya yang bernama siapa? Pernah saya kisahkan? Hajar dan Ismail di sebuah padang yang tandus, yang tidak ada kehidupan. Kenapa? Karena istri pertamanya, mohon maaf, agak komplain dia kan Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, bawalah istrimu dan anakmu pergi meninggalkan tempat ini, kalau tidak ada sakit ini. Dalam buku Kisah Sulam dia. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa istrinya bernama Hajar dengan anaknya bernama Ismail. Disimpanlah, diletakkan di sebuah padang yang tandus tanpa ada kehidupan, tanpa ada manusia, ya, minuman tidak ada. Ibnu Abbas menjelaskan bayi Ismail tersengal-sengal, hampir mau wafat. Hajar bertanya, ya Ibrahim, mau kemana engkau? Karena mereka diletakkan, ditinggal. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Sampai 3 kali, barulah keempat Nabi Ibrahim menyampaikan apa maksud dia meletakkan itu. Kata Hajar, ya Ibrahim, apakah engkau meletakkan kami di tempat ini karena perintah Rabbmu? Nabi Ibrahim menyampaikan, iya, ini perintah Rabbku. Maka sang istri mengatakan, oh kalau begitu tinggalkan kami, karena pasti Tuhan tidak pernah menelantarkan kami. Ketawakalan istri yang luar biasa. Ketawakalan istri ketika dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, tapi karena itu sudah bagian dari perintah Allah SWT, maka tidak ada tawar-menawar. Tinggalkan kami wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, pergi sembari berdoa.
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37. Ya Rabb, aku meletakkan sebagian keturunanku di padang yang tandus dekat rumahmu Baitullah. Konsepnya luar biasa Pak. Tanpa ada kehidupan diletakkan di situ, tapi keyakinannya, ketawakalannya, ketakwaannya. Ya. Dan di saat bersamaan ada sebuah suku namanya suku Jurhum. Jadi suku Jurhum ini jamaah sekalian adalah masyarakat awal kota Mekah, masyarakat Mekah. Jadi di Yaman itu ada namanya suku Jurhum yang mereka kehidupannya itu serba kecukupan tadinya. Bertani mereka selalu berhasil. Tapi karena banyak maksiat sehingga Allah azab mereka dengan kekeringan yang panjang, sehingga mereka akan melakukan perjalanan ke negeri Syam. Pindah. Kampungnya sudah tidak ada yang menghasilkan. Tiba-tiba di perjalanan dia melihat burung Pak berputar di atas padang pasir, itu burung itu berputar-putar. Jadi kalau ada burung berputar-putar di padang pasir, itu tandanya di bawahnya ada sumber mata air. Ternyata mereka melihat seorang wanita dan anak kecil sedang bermain air, yakni siapa? Hajar dan Ismail. Yang ternyata air itu keluar dari bawah kakinya Ismail. Riwayat menjelaskan karena bekas pijakan malaikat Jibril. Pernah nggak Bapak sekalian dalam kondisi serba tidak mungkin, dalam kondisi kita tidak memiliki apa-apa, tiba-tiba ada sesuatu yang datang memberikan kita? Pernah? Snacknya datang Pak. Kita sering menemukan, bahkan sering kita mengalami di saat kondisi tidak punya apa-apa, tiba-tiba ada rezeki datang. Pernah Pak? Pernah, semua pasti mengalami. Apa ya? Sederhana contohnya begini Pak. Saya pernah melihat di Jakarta itu, di daerah Jatinegara, itu ada tukang nasi uduk, bapak-bapak sepuh. Dia jualan sendirian. Hingga suatu saat ada yang foto dan diposting. Kasihan gitu ya, diposting. Ternyata dari postingan itu mengundang iba banyak orang. Akhirnya mereka jadi datang beli dan lain sebagainya. Luar biasa, siapa yang menggerakkan? Atau pernah nggak Bapak sekalian ketika sedang menuju sebuah tempat perbelanjaan tiba-tiba beli barang yang sebenarnya kita tidak menginginkan itu? Pernah. Biasanya ibu-ibu, ngapain tadi beli ya? Ngapain tadi beli ya? Siapa yang menggerakkan? Allah SWT. Saya mengalami baru hari Jumat yang lalu Pak. Di Jumat yang lalu, hari Kamis, kita biasa ngisi di kantor di Jakarta, Pasar Jaya namanya. Jadi kalau kajian itu soft paling depan biasa Pak Direktur. Bulan kemarin 2 bulan kita libur pengajian karena kantor banyak yang positif, jadi ditutup. Tiba-tiba di hari Jumat beliau lewat karyawan itu WA saya. Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah, saya bilang sehat. Dapat salam dari Pak Direktur, minta doanya dan minta nomor rekeningnya. Pertanyaannya enak apa enggak Pak? Minta doa dan minta nomor rekening. Buat apa? Pak Direktur lagi sakit, ya sekarang sudah baikan, minta doanya. Tapi paling bawah itu minta nomor rekening sekalian. Saya tanya, nomor HP-nya Pak Direktur ada nggak? Nggak ada Pak, saya juga nggak dikasih, saya lewat bawahannya. Jadi beliau itu seorang direktur kalau kajian Pak, kalau kajian dia paling depan. Pokoknya kalau pas lagi ada belum berangkat ngaji, masya Allah, sholat luar biasa. Ini yang tidak terduga-duga. Kapan kita pernah membayangkan? Nggak pernah kita bayangkan. Dan satu peristiwa, masya Allah, yang saya tak ingat sampai hari ini, jemaah sekalian. Suatu hari, ketika, mohon maaf ya, istri saya itu bilang begini, Bi, beras habis. Ya. Terus kemudian susu anak habis. Naik pas di motor Pak bilangnya, saya bilang, iya nanti pulang ada. Saya bilang, uang di dompet saya 7.000 rupiah. Saya di kantor duduk, saya taruh tas, saya di masjid, saya curhat, saya doa dalam suatu hal itu, saya doanya ngawur pokoknya. Ya Allah, masa sih cuma 7.000, bahasa ngaco seperti itu ya. Kemudian saya duduk di kantor kembali. Tiba-tiba ada satu kampus nelpon saya, Bapak harus ke kampus kami segera hari ini. Ada apa Bu? Pak, ada sesuatu yang harus ditandatangani. Saya berpikir ya tanda tangan soal kemarin uji, ya. Gak ada duitnya, bensinnya habis nih buat ke sono 7.000 buat beli bensin Pak. Saya belikan bensin, saya berangkat tanpa megang uang spesial pun. Hari itu tanggal 25, gajian tanggal 1, berarti 5 hari lagi.
Saya datang udah muka agak kali tanda tangan biasa, tanda tangan. Selesai tanda tangan ternyata ada amplop warna coklat. Bapak mohon maaf, ini honor yang berapa bulan yang lalu kelewatan, honor koreksi membuat soal. Saya kaget Pak, saya terima buru-buru langsung pamitan. Saya di parkiran saya buka, saya merinding dan nangis hari itu 700.000. Pernah nggak kita mengalami seperti itu? Kadang-kadang rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون